Selamat pagi, siang dan malam bagi sobat semua. Bertemu kembali di Renungan Harian Kristen dengan topik menaruh pengharapan pada tempat yang tepat. Ayat renungan, hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Mazmur 62 ayat 6. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Yeremia 17 ayat 7. Kekecewaan seringkali bukan berasal dari tindakan orang lain, melainkan dari ekspektasi, harapan, kita yang tidak realistis terhadap mereka. Berikut adalah intisari dari 10 hal yang perlu kita hentikan agar hidup menjadi lebih damai. 10 hal yang harus berhenti Anda harapkan dari orang lain. 1. Berhenti berharap mereka bisa membaca pikiran Anda. Orang lain tidak tahu apa yang Anda rasakan jika Anda tidak mengatakannya. Jika Anda butuh bantuan, pelukan, atau ruang sendiri, komunikasikanlah dengan jelas alih-alih berharap mereka peka dengan sendirinya. 2. Berhenti berharap mereka selalu setuju dengan Anda. Setiap orang memiliki latar belakang, sudut pandang, dan nilai yang berbeda. Berbeda pendapat bukanlah tanda permusuhan. Belajarlah untuk menghargai perbedaan tanpa harus merasa terancam. 3. Berhenti berharap mereka menjadi sempurna. Sama seperti Anda, orang lain juga memiliki kelemahan, hari-hari yang buruk, dan membuat kesalahan. Jangan membebani mereka dengan standar kesempurnaan yang tidak masuk akal. 4. Berhenti berharap mereka menjadi sumber kebahagiaan Anda. Menggantungkan kebahagiaan Anda pada orang lain, pasangan, teman, anak, adalah beban yang terlalu berat bagi mereka. Kebahagiaan sejati adalah tanggung jawab Anda sendiri. 5. Berhenti berharap mereka akan berubah demi Anda. Anda tidak bisa mengubah siapapun kecuali diri Anda sendiri. Anda hanya bisa menginspirasi mereka. Terimalah mereka apa adanya, atau buatlah batasan yang sehat jika perilaku mereka merugikan Anda. 6. Berhenti berharap mereka memahami sepenuhnya perjalanan hidup Anda. Tidak ada yang pernah berjalan di posisi Anda, jadi jangan marah jika mereka tidak sepenuhnya mengerti pilihan atau perjuangan Anda. Hidup Anda adalah milik Anda, bukan untuk divalidasi oleh orang lain. 7. Berhenti berharap mereka akan memperlakukan Anda persis seperti Anda memperlakukan mereka. Setiap orang memiliki kapasitas dan cara yang berbeda dalam menunjukkan kasih sayang atau kepedulian. Hanya karena mereka tidak membalas dengan cara yang sama, bukan berarti mereka tidak peduli. 8. Berhenti berharap mereka selalu punya waktu untuk Anda. Setiap orang memiliki kesibukan, masalah, dan prioritasnya masing-masing. Jangan langsung merasa tersinggung jika mereka sesekali tidak bisa hadir atau membalas pesan Anda dengan cepat. 9. Berhenti berharap mereka tidak akan pernah mengecewakan Anda. Manusia pasti pernah mengecewakan, entah disengaja atau tidak. Belajarlah untuk memberi ruang bagi kata maaf, baik untuk mereka maupun untuk diri Anda sendiri. 10. Berhenti berharap mereka menentukan harga diri Anda. Jangan biarkan pujian atau kritikan orang lain menentukan nilai diri Anda. Anda sudah berharga dari sananya. Anda tidak membutuhkan persetujuan orang lain untuk merasa cukup. Ketika kita membaca 10 poin di atas, kita menyadari satu kebenaran yang mendasar. Manusia itu terbatas. Sangat manusiawi jika kita ingin dimengerti, dicintai tanpa syarat, dan tidak pernah dikecewakan. Namun, ketika kita menuntut semua hal tersebut dari sesama manusia, entah itu pasangan, keluarga, atau sahabat, kita sedang menempatkan mereka di posisi Tuhan. Dan manusia tidak diciptakan untuk menjadi Tuhan bagi orang lain. Seringkali, akar dari kepahitan dan kekecewaan kita yang mendalam adalah karena kita mencari hal-hal yang bersifat ilahi dari manusia yang fana. Hanya Tuhan yang bisa membaca pikiran kita dan mengetahui jeritan hati kita yang terdalam. Hanya kasih Tuhan yang benar-benar sempurna dan tidak bersyarat. Hanya Tuhan yang tidak akan pernah meninggalkan atau mengecewakan kita. Harga diri dan nilai hidup kita tidak ditentukan oleh seberapa banyak likes, pujian, atau persetujuan dari manusia, melainkan oleh fakta bahwa Kristus rela mati di kayu salib untuk menebus kita. Ketika kita memindahkan sumber pengharapan utama kita dari manusia kepada Tuhan, sesuatu yang membebaskan akan terjadi. Kita bisa mulai mengasihi orang lain dengan lebih tulus. Kita tidak lagi menuntut mereka untuk sempurna, dan kita bisa lebih mudah mengampuni saat mereka gagal, karena kita tahu bahwa kebutuhan jiwa kita telah dipenuhi oleh Bapa di sorga. Doa penutup. Bapa yang penuh kasih, terima kasih karena Engkau adalah tempat perlindunganku dan satu-satunya sumber pengharapanku yang pasti.
Ampuni aku, ya Tuhan, jika selama ini aku terlalu banyak menuntut dari sesamaku. Aku seringkali berharap manusia bisa memberikan kebahagiaan, kedamaian, dan pemahaman yang sebenarnya hanya bisa kudapatkan dari MU. Hari ini, aku menyerahkan segala ekspektasiku yang tidak realistis ke dalam tangan MU. Tolong sembuhkan rasa kecewa di hatiku karena ulah manusia yang gagal memahamiku. Penuhilah bejanaku dengan kasih MU, agar aku tidak lagi mencari-cari validasi dari dunia ini. Berikan aku hati yang penuh anugerah untuk bisa menerima orang lain apa adanya, mengampuni kelemahan mereka, dan mengasihi mereka tanpa syarat, sama seperti Engkau telah mengasihiku. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku berdoa. Amin.